Hai, saya Eko Spinardi. Hai, saya Anugrah Hastina Putri. Hai, saya Nimria. Hai, saya Sabrina. Hai, saya Sulfikri. Hai, nama saya Sulaiman. Hai, saya Martina Malaine. Kami dari kelompok akan menampilkan hasil dari laporan audit produksi. ditonton ya guys. Definisi audit produksi. Audit produksi adalah proses pemeriksaan sistematis terhadap seluruh aktivitas dalam proses produksi untuk menilai apakah telah berjalan sesuai dengan standar operasional prosedur atau SOP, kebijakan perusahaan, serta standar mutu yang ditetapkan. Tujuan utama dari audit ini adalah untuk menilai sejauh mana proses produksi berjalan sesuai dengan prosedur standar operasional, efisien dalam penggunaan sumber daya, serta menghasilkan produk yang memenuhi standar kualitas. Dengan melakukan audit secara berkala, perusahaan dapat memperbaiki proses yang tidak optimal, memaksimalkan penggunaan sumber daya, serta mengantisipasi potensi risiko yang bisa menghambat produksi. Baik, selanjutnya, ruang lingkup audit produksi. 1. Proses produksi. 2. Penggunaan bahan baku dan material. 3. Kinerja mesin dan peralatan produksi. 4. Tenaga kerja produksi. 5. Pengendalian mutu. 6. Penerapan keselamatan dan kesehatan kerja. 7. Kepatuhan terhadap regulasi dan standar. 8. Dokumentasi dan pencatatan produksi. Tujuan dan manfaat audit produksi. Yang pertama adalah tujuan audit produksi. 1. Menilai efisiensi proses produksi. 2. Menjamin kualitas produk sesuai dengan standar. Ketiga adalah masalah atau penyimpangan dalam proses produksi. 4 adalah menilai kepatuhan terhadap regulasi dan standar. Kelima adalah memberikan dasar pengambilan keputusan dan manajerial. Adapun manfaat dari audit produksi. 1 adalah meningkatkan efisiensi operasional, 2 memastikan mutu produk konsisten, ketiga adalah mengurangi risiko dan operasional, 4 meningkatkan kepatuhan terhadap tanggung jawab sosial, 5 adalah mendorong budaya kerja profesional dan disiplin. Tahapan audit produksi. Yang pertama, audit pendahuluan. Audit pendahuluan merupakan langkah awal yang krusial dalam proses audit produksi. Pada tahap ini, auditor melakukan pertemuan dengan manajemen dan tim produksi untuk memahami konteks dan tujuan audit, mengumpulkan informasi awal mengenai proses produksi, termasuk kebijakan, prosedur, dan dokumentasi yang relevan, serta melakukan perencanaan pelaksanaan audit. Yang kedua, review pengendalian manajemen. Pada tahap ini, auditor menilai struktur organisasi, kebijakan, dan prosedur yang ada untuk memastikan bahwa pengendalian internal berfungsi dengan baik. Aspek yang diperiksa dalam review pengendalian manajemen meliputi efektivitas pengendalian internal, identifikasi risiko, dan kepatuhan terhadap regulasi. Audit lanjutan. Audit lanjutan adalah tahap di mana auditor melakukan pengujian lebih mendalam terhadap proses produksi. Pada tahap ini, auditor menggunakan berbagai metode untuk mengumpulkan bukti audit yang diperlukan. Metode yang digunakan dalam audit lanjutan meliputi pengujian analitik, pengujian substantif, dan pengujian pengendalian. Selanjutnya ialah pelaporan. Setelah menyelesaikan audit, auditor menyusun laporan audit yang mencakup temuan, analisis, dan rekomendasi. Laporan ini harus disusun dengan jelas dan ringkas agar mudah dipahami oleh manajemen. Dan yang selanjutnya ialah tindak lanjut. Untuk tahap terakhir dalam proses audit ini ialah tindak lanjut setelah laporan disampaikan. Auditor mengadakan rapat penutupan dengan manajemen untuk mendiskusikan hasil audit dan tanggapan mereka terhadap rekomendasi yang diberikan. Dalam praktiknya pelaksanaannya,
audit produksi seringkali menghadapi berbagai kendala. Kendala-kendala ini dapat berasal dari faktor internal maupun eksternal organisasi berikut. Yang pertama, kurangnya data dan dokumentasi yang akurat. Yang kedua, kurangnya pemahaman dan dukungan dari manajemen. Dan ketiga, resistensi dari karyawan. Dan keempat, keterbatasan waktu dan sumber daya auditor. Dan kelima, kompleksitas proses produksi. Dan keenam, perubahan proses atau sistem secara mendadak. Dan ketujuh, kurangnya standar operasional proses. Adapun strategi mengatasi kendala audit produksi. Yang pertama itu meningkatkan kesadaran dan pelatihan bagi seluruh pihak terkait mengenai pentingnya audit. Kedua, memastikan dokumentasi dan pelaporan dilakukan secara rutin dan konsisten. Ketiga, membangun komunikasi terbuka antara auditor dan pihak produksi. Keempat, memberikan pelatihan teknis tambahan kepada auditor mengenai proses produksi yang diaudit. Dan yang terakhir itu menetapkan SOP yang jelas sebagai dasar audit dan operasional. Peran hasil audit produksi dalam peningkatan efisiensi dan kualitas. Hasil audit produksi dapat dimanfaatkan oleh manajemen sebagai dasar untuk melakukan perbaikan dan pengambilan keputusan strategis dalam rangka meningkatkan efisiensi dan kualitas produksi. Adapun perannya secara rinci adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi titik inefisiensi. Yang kedua, menentukan akar masalah kualitas. Yang ketiga, mendorong standarisasi dan kepatuhan prosedur. Yang keempat, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia produksi. Yang kelima, penguatan sistem pengendalian mutu atau quality control. Yang keenam, menjadi dasar peningkatan berkelanjutan atau continuous improvement. Yang ketujuh, menunjang pengambilan keputusan strategis. Kesimpulan, audit produksi merupakan alat penting dalam sistem manajemen perusahaan yang bertujuan untuk mengevaluasi, menilai, dan memperbaiki proses produksi agar berjalan secara efisien, efektif, dan sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan. Melalui audit ini, perusahaan dapat mengidentifikasi berbagai kelemahan, ketidaksesuaian, dan potensi pemborosan dalam proses produksi, serta merancang strategi perbaikan yang tepat sasaran. Pelaksanaan audit produksi mencakup berbagai aspek penting, seperti penggunaan bahan baku, kinerja mesin dan tenaga kerja, penerapan pengerjaan pengendalian mutu, serta kepatuhan terhadap regulasi dan prosedur internal. Audit ini dilakukan melalui tahapan yang sistematis, mulai dari perencanaan hingga evaluasi hasil implementasi, yang kesemuanya bertujuan untuk memberikan umpan balik yang berguna bagi peningkatan proses produksi. Pantas ya beberapa bulan ini menurun. Mungkin faktornya ini. Ada apa Ibu Nisa? Saya kan habis lihat di Google dan banyak sekali komentar buruk yang membuat mungkin penjualan kita menurun, dan juga ini pasti berdampak ya bagi sales atau proses kita. Boleh saya lihat komentarnya? Boleh. Saya ingin ketemu dengan kepala tim audit. Tolong dipanggilkan sekarang ya. Oke, baik.
Astaga Kifli, sempat-sempat tuh main HP. Dipanggil kok sekarang sama Bu Novia. Nah sekarang kan? Masuk. Ya, ini saya mau tanya kamu, apakah pekerjaan di produksi itu sudah bagus atau mungkin ada kendala? Kalau untuk kendalanya tidak ada sih. Misalnya HP kamu. Coba kamu lihat ini. Banyak sekali komentar buruk tentang bahan baku di tim produksimu. Prosedurmu itu sudah betul tidak? Aman-aman juga sana kok. Kamu bisa keluar sekarang, saya mau bicara dulu sama kamu. Ibu Nisa, saya mau kamu segera adakan rapat dengan tim auditor. Baik Bu. Silakan Bu duduk. Baik Anila, karena ada beberapa masalah di produksi, saya ingin kamu segera menyampaikan kepada tim audit untuk melaksanakan audit dan akan memenuhi manajer kita Bu Novia. Baik Bu, saya akan memberitahukan kepada tim saya. Baik. Saya dulu ya. Baik Bu. Baik, sebelumnya terima kasih kalian tim audit telah berkumpul di waktu ini dan dalam kesempatan ini. Saya ingin menyampaikan bahwa besok kalian akan menaudit tim produksi. Ini untuk internal perusahaan kita. Jadi semua kalian akan cek apa-apa yang ada di tim produksi. Bagaimana Bu Nisa? Ya, dan juga tentunya kita bisa melihat peluang perbaikan tentang mengenai bahan baku apa sih yang harus kita ubah ataupun kita revisi. Oke, baik Bu. Baik. Permisi. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Nah, karena permasalahannya itu di produksi membuat penjualan kita itu menurun. Jadi kita harus memeriksa stok komponen bagian produksi, apakah mereka telah melakukan pencatatan dan pengaturan barangnya itu sudah sesuai dengan metode FIFO, dan apakah barang kadaluarsanya itu mereka sudah pisahkan. Jadi saya minta kepada Ibu Alicia dan Pak Ricardus untuk terjun langsung ke lapangan, ke bagian gudang untuk mengecek barangnya dan melihat apakah barang kadaluarsa itu sudah dipisahkan dari barang yang bagus. Dan juga untuk Ibu Masita dan Ibu Putri, saya minta untuk mengecek laporan-laporan apa saja yang digunakan tim produksi dalam melakukan kegiatan mereka. Baik. Saya rasa sudah cukup untuk rapat kita hari ini. Saya mohon kerjasamanya semuanya. Baik Bu. Permisi Pak. Ya, silakan. Kami dari tim audit ingin meminta laporan mengenai bahan baku sama laporan yang lainnya Pak tentang produksi. Boleh. Saya ini. Saya kasih nama ini. Iya, baik. Ini berikut Pak. Baik, terima kasih Pak. Produk ini masih digunakan atau bagaimana? Sudah tidak digunakan Ibu, tapi belum dipisahkan. Harusnya ini sudah kalian pisahkan kalau seperti ini. Baik Ibu, nanti saya pisahkan. Habis itu ini juga, ini kan
barang-barang expire baru, expire yang mau di expire. Sedangkan ini masih lama. Kenapa kok ini kayaknya kalian pakai duluan daripada yang ini? Kenapa begitu? Ini harusnya barang-barang yang mau expired dulu kalian gunakan supaya tidak tersisa ini barang-barang nanti. Selamat malam. Kami dari tim audit akan melakukan proses auditing. Jadi ada beberapa pertanyaan yang akan kami ajukan kepada pihak produksi. Teman-teman audit, silahkan untuk mengajukan pertanyaannya. Bagaimana sistem pencatatan persediaan bahan baku yang selama ini dijalankan oleh tim produksi? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Ricardus mengenai apakah ada sistem pencatatan persediaan yang efektif dan lebih efisien. Di sini kami ada pencatatan secara manual dan pencatatan secara lebih menuju ke program. Dan juga kita melakukan pencatatan persediaan secara berkala atau real time. Thank you so much for the time, guys. And after I discussed with internal audit team, we already find a lot of mistake in your division. And I have one question for you. How do you control and monitor the production? Thank you. Terima kasih atas pertanyaan dari Bapak Akbar. Jadi untuk mengenai tentang monitor itu kita punya SOP. SOP itu kita menjalankan sesuai dengan bagian produksi yang dimana adanya pengendalian stok. Jika ada bahan yang kurang itu kita harus langsung melengkapi bahan bakunya, dan ada pun juga proses dimana untuk mengenai kekurangan itu tim produksi yang melakukan pengolahan bahan baku itu harus ada komunikasi terhadap bagian stok untuk bahan baku itu sendiri. Baik, saya akan bertanya kepada tim produksi, apakah ada tindakan yang diambil jika bahan baku tidak memenuhi standar kualitas? Oke, baik. Untuk pertanyaan dari saudara Ibu Alicia mengenai tindakan, yaitu pertama, kalau misalkan ada barang yang tidak sesuai dengan SOP kita, maka kita akan berhentikan dan mengembalikannya kembali ke supplier. Terus kemudian yang kedua, barang yang tersebut kita beri label untuk tidak dipakai atau digunakan lagi. Teman-teman, ada beberapa laporan yang tadi dikasih oleh pihak produksi. Saya sama Ibu Putri sementara masih mengecek laporan tersebut, dan untuk bahan baku saya sarankan kepada Pak Ricardus dan Ibu Alicia untuk mengecek mengenai stok-stok bahan bakunya, apakah dia sudah sesuai atau tidak. Baik, jadi bagaimana hasil auditing yang kalian lakukan di lapangan? Mungkin bisa sekiranya dimulai dari Ibu Masita dan Ibu Putri mengenai pencatatannya. Nah, di sini untuk pencatatannya tidak memiliki prosedur urutan penggunaan bahan baku. Baik Bu, untuk lebih jelas lagi ini laporan mengenai pencatatannya. Terus bagaimana untuk Ibu Alicia dan Bapak Ricardus mengenai auditing yang dilakukan pada bagian gudang? Jadi Ibu, ini kendala besarnya adalah kurangnya pemisahan antara barang baru dengan barang lama yang mau dipakai. Barang baku ya Pak? Untuk bahan baku ya. Untuk lebih lengkapnya juga Ibu, kami sudah mencatat beberapa temuan kami di sini. Baik, saya rasa sudah cukup untuk rapat kali ini. Untuk hasil temuannya ini saya akan ajukan kepada Bu Novi ya. Suara masuk. Ini merupakan hasil dari audit yang kami lakukan. Bisa Ibu lihat. Yang di audit ini tim produksi ya? Iya. Ini cukup banyak pelanggaran yang dilakukan sama tim produksi ya? Kesimpulan audit pada pengendalian bahan baku. Yang pertama adalah perusahaan tidak memiliki prosedur penilaian standar kualitas bahan baku secara tertulis.
Yang kedua adalah penggunaan bahan baku yang tidak sistematis dan laporan gudang yang tidak sesuai dengan volume fisik hasil stok opname. Yang ketiga adalah perusahaan tidak melakukan pemusnahan terhadap material yang rusak maupun kadaluarsa. Baik, audit bahan baku terkait dengan kondisi. Yang pertama, perusahaan tidak memiliki prosedur penilaian standar kualitas bahan baku secara tertulis. Yang kedua, supplier mengirim bahan baku maupun bahan penolong tidak tepat waktu. Dan yang ketiga, penggunaan bahan baku tidak berurutan sesuai dengan waktu barang yang diterima atau masuk ke gudang. Yang keempat, volume fisik hasil stok opname, barang dalam proses tidak sesuai dengan catatan administrasinya. Dan yang terakhir, yang kelima, perusahaan tidak melakukan pemusnahan terhadap material yang rusak maupun kadaluarsa beberapa tahun ini. Yang berikut kriteria. Yang pertama, perusahaan harus memiliki prosedur penilaian standar kualitas bahan baku secara tertulis. Yang kedua, supplier harus mengirim bahan baku maupun bahan penolong secara tepat waktu. Yang ketiga, penggunaan bahan baku harus menggunakan metode FIFO, first in first out, karena bahan baku tidak boleh terlalu lama disimpan di gudang. Yang keempat, volume fisik stok opname barang dalam proses harus sesuai dengan catatan administrasinya. Yang kelima, perusahaan harus melakukan pemusnahan terhadap material yang rusak maupun kadaluarsa secara rutin. Nah, adapun penyebab audit bahan baku. Yang pertama, ada perusahaan terlalu percaya dengan kualitas bahan baku yang dikirim oleh supplier. Yang kedua, supplier sedang tidak ada rute pengiriman ke perusahaan. Selain itu, bahan baku dari supplier terbatas. Yang ketiga, ada perusahaan tidak memiliki prosedur urutan penggunaan bahan baku secara tertulis dan bahan baku belum tentu diproses lebih awal. Yang keempat, ada setiap terjadi perbedaan, tidak dicari penyebab perbedaan hasil tersebut, dan perusahaan menganggap hal ini biasa saja. Yang kelima, ada pemilik perusahaan belum ada komentar atas material yang telah rusak, karena pemilik menganggap jika material tersebut dimusnahkan akan menimbulkan kerugian yang tidak sedikit. Akibat dari audit bahan baku. Yang pertama, bahan baku yang datang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada, sehingga hal ini mempengaruhi dengan kualitas setiap lem. Yang kedua, bahan baku yang datang tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan, yang mengakibatkan proses produksi lem menjadi terhambat. Yang ketiga, ada penggunaan bahan baku yang tidak sistematis, sehingga banyak bahan baku rusak karena tersimpan di gudang terlalu lama. Yang keempat, laporan produksi dan volume fisik barang dalam proses tidak sesuai. Yang kelima, gudang dipenuhi dengan barang yang sudah tidak terpakai lagi, karena tidak ada tindak lanjut atasan atas hal tersebut. Selanjutnya, rekomendasi. Atas keseluruhan kelemahan yang terjadi, maka diberikan rekomendasi sebagai koreksi atau langkah perbaikan yang bisa diambil manajemen untuk memperbaiki kelemahan tersebut. Baik, selanjutnya saya akan memberikan kata motivasi kepada teman-teman sekalian. Mohon disimak dengan baik. Beauty without purpose is empty. Intelligence without action is nothing. But privilege when used right can change the life. Why wait the miracle when you can be the one? It's mean kecantikan tanpa adanya suatu tujuan itu berarti tidak ada apa-apanya. Kepintaran tanpa adanya sebuah aksi itu juga tidak ada apa-apanya. Tetapi ketika hak istimewa digunakan dengan baik, maka akan mengubah sebuah kehidupan. Kenapa kita harus menunggu sebuah keajaiban jika kita bisa menjadi salah satunya? Thank you so much. Bisa segera satu-satu karena satu-satu. Kondangan ya guys ya. Weh, nanti ada tidur sih itu. Kita Expired terus masih ditaruh di sini. Hah? Iya begitu. Oke.
Oke. Coba tuh, gue yang 11. Iya. Kita itu, kita. Saya tahu. Jadi